Sothihotu Namo Buddhaya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua selalu dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Baik, ketemu lagi kita. Kali ini kita akan belajar bab 1 tentang masa membabarkan Dharma. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa Buddha membabarkan Dharma pertama kali kepada 5 orang pertapa. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tahun pertama masa pembabaran Dharma, yaitu tahun 588 sebelum Masehi dan tahun kedua sampai keempat, tepatnya pada tahun 587 sebelum Masehi sampai 585 sebelum Masehi. Di tahun pertama ini, pada musim hujan, Buddha berdiam di Taman Rusa Isipatana dekat Varanasi atau Benares. Peristiwa yang terjadi pada tahun pertama ini adalah khotbah pemutaran Roda Dhamma atau Dhammacakkappavattana Sutta yang berisi tentang 4 kebenaran mulia, dan di dalamnya terdapat pula jalan mulia berunsur 8 yang merupakan jalan untuk mengatasi penderitaan. Berikutnya adalah khotbah Buddha yang kedua bernama Anattalakkana Sutta. Khotbah ini masih disampaikan pada 5 pertapa, dan khotbah ini berisi tentang ketiadaan diri atau inti yang kekal. Dan khotbah yang ketiga bernama Aditta Pariyaya Sutta, yaitu tentang sesuatu yang terbakar. Maksudnya di sini adalah terbakar oleh nafsu keinginan rendah yang didasari oleh keserakahan, kebencian, maupun kegelapan batin. Masih di tahun pertama masa membabarkan Dharma, di tahun pertama Buddha menerima Yasa beserta 54 sahabatnya sebagai murid. Dengan demikian, maka saat itu terdapat 61 orang arahat atau orang suci, yaitu terdiri dari Buddha itu sendiri, kemudian 5 pertapa sebagai siswa utamanya, kemudian dilanjutkan dengan Yasa dan 54 sahabat-sahabat Yasa. Dengan demikian, jumlah arahat ketika itu adalah 61 orang. Nah, kemudian Buddha memerintahkan ke-60 arahat siswa beliau untuk menyebar ke berbagai penjuru demi kasih sayang
demi manfaat dan demi kebahagiaan semua makhluk, ajarkanlah dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Sejak saat itu, maka Dharma, ajaran Buddha, menyebar ke berbagai penjuru hingga saat ini. Walaupun Buddha telah lama parinibbana ataupun wafat, namun ajaran beliau masih dapat kita pelajari dan kita praktekkan sehingga dapat memberikan manfaat untuk kemajuan batin, kemajuan spiritual kita. Itu marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk dengan sungguh-sungguh melaksanakan ajaran Buddha. Berikutnya, pada tahun kedua sampai keempat masa pembabaran Dhamma, peristiwa yang terjadi di tahun ini diantaranya Buddha memenuhi janji pada Raja Bimbisara. Kemudian menerima wihara Weluwana yang dipersembahkan oleh Raja Bimbisara. Pada tahun ini pula Buddha mengajarkan nasihat menuju pembebasan atau Wada Patimokkha. Kemudian penunjukan Sariputta dan Moggallana sebagai siswa utama Buddha. Peristiwa penting berikutnya adalah Buddha mengunjungi kerajaan Kapilavatthu yang merupakan tempat asal beliau. Dan terakhir adalah Buddha menahbiskan Bula yang merupakan anak dari Pangeran Siddhartha dan juga menahbiskan 6 Pangeran Sakya. Jadi mereka ditahbiskan sebagai biku. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta kebijaksanaan kita. Terima kasih, saya akhiri. Sabe satam bhavantu sukhitatta. Semoga semua makhluk berbahagia.